Kalau peranan Bung Karno dalam pembentukan struktur tentara dan organisasi tentara sejauh mana ya? Kalau saya lihat itu kan berarti Pak Hatta seharusnya yang Ya cuma kan baru jarang orang tahu. Terbang Sukarela itu kan jarang orang tahu. Taunya orang kalau area panas. Walaupun sebenarnya itu tugasnya dari Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Sejauh saya tahu Bung Karno itu sampai tahun 50-an, tahun 50 60-an. Sebelum tahun 50-an itu nggak pernah terlibat aktif organisasi tentara. Harus gini, karena mungkin bukan bidangnya. Ya, ya. Jadi dia lebih percaya sudah gitu. Mungkin diserahkan pada yang ahlinya lah. Ada Pak Dirman kan, ada Pak Urip kan gitu. Ya, ya. Jadi nggak pernah terlibat terlalu aktif. Even kisah Cakrabirawa pun waktu terbentuk itu Bung Karno sebenarnya udah nggak mau. Nggak mau Pak. Nggak mau ada Jadi Cakrabirawa. bukan ide Minta. Pak. Kalau orang selama ini nyangka Cakrabirawa itu yang minta Bung Karno, orang salah. Salah ya? Salah. Oh, siapa Karena tuh? yang punya ide awal itu pertama Pak Nas. Pak Nas malah. Ya, Oh, benar. Pak Nas itu yang punya Apa nih ininya nih? Hah? Dasar pikirannya Pak Nar apa? sebagai etalase kalau ada tamu negara, Oh, jadi suka kebanggaan. Jadi kalau dia kan suka bilang, oh kalau di negara tamu negara pasukan kehormatannya cakep, Pasukan tapi kehormatan tuh ya. kan ada tugas lain Cakra itu sebagai pasukan kehormatan pas terima Bukan tamu sekedar negara. pas pampres ya. Bukan sekedar pas pampres, ada tugas lain bagi pasukan kehormatan kalau ada tamu negara datang. Intinya itu awalnya itu. Nah, Bung Karno bilangnya awalnya nggak usah lah, sudah ada polisi, sudah ada DKP, Dewan Kawal. Detasmen Kawal Pribadi. Oh, itu udah ada. Itu polisi. Oh, itu Dulu polisi. seluruh pengawalnya Bung Karno yang ring 1 di luar yang jaga istana ya, maksudnya ring 1 jaga Bung Karno itu DKP. DKP. Itu seluruhnya Brimob, Oh, Brimob. polisi. Pelopor Komandannya lah. manggil. Oh. Nah, sampai dibentuknya Mobrik ya macam itu ya. Mobrik, sampai dibentuknya Cakrabirawa, Bung Karno udah nolak, udah ada, nggak usah lah, udah ada Dewan Kawal. DKP, udah ada manggil. Enggak Pak, ini tugasnya juga nanti kalau ada tamu bisa jadi pasukan kehormatan. Ya sudah, kalau memang begitu silakan, dibentuklah Cakrabirawa. Pak Nas posisinya apa? Kasat. Kasap, udah kasap. Oh, kasap ya. Kasat itu Kepala Staf Angkatan Perang. angkatan perang, Perang. bukan angkatan bersenjata. Dulu belum ada istilah angkatan bersenjata, dulu kasap. Kasat. Tahun berapa itu? Mungkin 60-an. sekitar tahun 60-an awal, 61, 62. Oh, gitu. 61-an. Makanya usianya nggak panjang kan, Cakra itu cuma 4 tahun, 5 tahun kalau nggak salah. 3 tahun. Karena 62 baru dibentuk. Gimana ininya itu? Kisah uniknya Cakra ini gimana sebenarnya? Untold story-nya. Ya tadi sebenarnya yang ngusulin terbentuknya Cakra itu Pak Nas, Pak Bung Karno nggak mau. Karena soalnya Cakra ini identik dengan Pak Karno kan gitu kan? Iya, padahal walaupun nanti yang ngasih namanya apa Cakra itu Bung Karno. Karena kan nama Jawa tuh. Cakra itu kan senjatanya dewa. Oh. Bentuknya kan kayak panas senjatanya dewa. Oh, gitu. Itu Bung Karno. Tapi dari awal sebenarnya dia nggak begitu setuju karena udah ada polisi gitu yang jaga dia dari awal. Akhirnya yang DKP ini dilebur ke Cakra gitu. Dilebur, tapi dia tetap satuan DKP di bawah Cakra. Oh. Nah, cuma nanti dibagi kalau kayak kita ada ring 1, ring 2-nya tuh apa. Nah, yang khusus Bung Karno di sekeliling Bung Karno sampai Bung Karno turun itu polisi tetap DKP, Detasmen Kawal Pribadi. Tetap di ring 1. Dan itu nggak boleh berubah walaupun ada Cakra. Cakra itu ada ring 2, ring 3. Yang istana, yang di luar. Bung Karno mau kemana, itu tugasnya Cakra ring 1, ring 2, ring 3, ring seterusnya. Tapi ring 1-nya tetap polisi. Itu. Memang pola Cakra semacam itu pas pampres lah di luar negeri itu hal yang lumrah ya. Itu hal yang lumrah. Hal yang lumrah ya. Hal yang Jadi lumrah. wajar aja Nasution bilang perlu. Karena di beberapa negara yang dikunjungin kan ada pasukan kehormatan yang awal, oh ini buat etalase lah, jadi oh keren nih gini gitu. Memang pada saat Cakra dibentuk itu diistimewakan. Jadi sama sekali nggak ada intrik politik di situ ya. Nggak ada. Diistimewakannya cuma, tapi akhirnya prajurit lain yang di satuan lain itu cemburu ke Cakra ini. Bahan bajunya nomor 1,
Bahan baju nomor 1. Ya iya dong, dia kan dipamerin. Oh. Orang-orang pakai bahan biasa, dia selalu bagus. Oh gitu. Memang yang lain pakai Ya dasar bahan tidak seperti Cakra lah. Cakra itu diistimewain. Dapat susu, dapat susu. dapat buah, momen. Tunjangannya juga berbeda. Oh. Gaji pokoknya sama tapi tunjangan mungkin berbeda. Bahan baju yang dia pakai itu istimewa. Kelas 1. Kelas 1 ya. Itu harus bagus. Bukan seperti Tapi prajurit yang biasa. abang lihat secara estetis bagus gak itunya itu? Apa kostum Cakra itu? Untuk ukuran saat itu ya. Untuk masa itu ya. Kan yang dipakai baret ini baret apa? baretnya Tiga merah. ya? Bukan dong. Baret Merah bata ya, merah bata. Jadi bukan merah darah kalau Merah darah. Kopassus. Justru itu Kopassus karena itu ada kabar yang dipakai baret Cakra itu baret Kopassus yang dicuci ulang warnanya. Pakai merah jadi merah bata, merah ulang. genteng. Cuci Tapi ulang. baretnya baret Kopassus yang diambil dari gudangnya Kopassus. Pas kejadian itu. Enggak, pas pembentukannya. Pas pembentukannya. Ah. Oh, ini Makanya ada. orang Kopassus suka bilang gini, orang baretnya juga baret kita kok. Ngikut-ngikut baret kita. Nah, pemakaian baretnya juga beda. Gimana tuh? Dia akan beda lawan dengan yang ini. Momennya yang umpama ya, Iya. yang reguler itu ke kanan, dia ke kiri. Oh ya. Kalau yang Kayak polisi dong. iya, kalau yang itu Polisi kan ke sini kan? coba kita lihat Cakra deh. Nah. Pasukan reguler yang lain, tentara reguler momennya umpama ke kiri, Nah. dia ke kanannya. Jadi letak logonya sama letak miring baretnya beda. Itu ciri khasnya. Udah diistimewakan. Jadi memang bikin banyak orang cemburu lah, pasukan lain cemburu. Cemburu di Pasukan kalangan itu tentara ya. karena wah gue sama-sama tentara tapi dia gini ya karena dia memang buat dipamerin kalau ada Berapa tamu. banyak sih personel Cakra awal itu? Dan Satu 3 det- meter itu ya? 3 meter lah. 1 detasmen lah. Satu detasemen. Ya kalau saya pastinya kurang tahu berapa anggota tapi tiap angkatan saat itu mengirimkan pasukan khususnya kecuali angkatan darat. Angkatan udara ngirim Kopasgat. Dulu PGT namanya. Pasukan gerak cepat. Polisi naruh Brimob. Kan udah ada DKP di situ Brimob kan. Jadi kan digabung ke Cakra. Angkatan laut ngirim ke KKO. Nah, angkatan darat tadinya minta Kopassus karena Kopassus nggak mau. Oh ya, Kita menarik bentuk, nih. iya karena kita. Kenapa? Loh, Kopassus kan baru 1 resimen. Oh. Nggak banyak orangnya. Oh. Belum detasemen, masih resimen. Masih RPKD ya? Kan masih resimen angkatan darat, resimen. Satuannya kecil. Nah. Kalau diminta terus diambil lagi buat jadi pengawal, kan sedikit jumlahnya. Oh. Alasannya itu, ya. alasannya anggota termasuk beberapa petinggi Kopassus. Nah. Ya udah, kan yang elit di angkatan darat banyak diambil lah dari batalion Raider dari Raider. Jawa Tengah. Batalion Rider Jawa Tengah. Jawa Tengah di Ponegoro. Di Ponegoro diambilnya jadi batalion Raider karena dianggap elit, taruh di batalion Raider, ditaruh lagi Memang dia. batalion apa tadi? Raider. Apa legasinya di TNI? Loh, Sehingga dia elit. pasukan elitnya Diponegoro kok, bentukan Apayani. Apa ininya? Apa namanya? Prestasi yang paling keren dari mereka apa? Menumpas beberapa pemberontakan di daerah. Jadi pemasukan pemukul yang dianggap cepat. Iya kan zaman-zaman PRRI itu ya. Ya, udah DPR RI, Ambon, Udah mereka itu. Sakar, mereka udah ikut. Oh. Karena dianggap satuan pemukul yang bagus, dianggap elit lah. Kan menggantikan Kopassus yang nggak mau ditaruh di Cakar Birawa. Gitu. Hanya masuk ke situ. Masuk di situ. Termasuk di dalamnya untung. Masuk di dalamnya itu. Kenapa dia masuk ke Raider kan? Memang dia orang Raider. Dia kan satu-satunya orang Raider yang dapat bintang sakti. Gitu. Jadi menarik sebenarnya. Itu aja. Itu di mana markas mereka? Apa sudah di Tanah Abang itu markasnya? Sekarang jadi Binagraha. Oh, di Binagraha dulunya. Ya. Jadi dulu ada gedung sebelum dibongkar jadi Binagraha itu markasnya Cakra Birawa. Terus akhirnya dibongkar dijadiin Binagraha sama Pak Harto. Tuh ceritanya. Mereka dapat tunjangan rumah juga. Kayaknya sih lengkap ya. Lengkap Jadi ya? karena kan dia nggak pasukan elit. Jaga pemimpin besar revolusi, dapat tunjangannya beda gitu ya, bajunya bagus. Walaupun ada bentrok akhirnya dengan sesama anggota yang lain. Pernah kejadian marinir yang di Cakra Birawa, marinirnya ribut sama Brimob. Pernah tuh. Pernah, cuman gara-gara ledek-ledekan atau apa, saya lupa ceritanya. Tapi
gara-gara ledekan. Itu saking karena cemburu juga. Banyak lah jadi kayak gitu. Itu aja sih. Apa tuh ini mereka tuh? Apa peristiwa khusus? Maksudnya yang bikin apa namanya reputasi Cakra itu keren kira-kira. Ya karena cuma dianggap dia pengawal presiden, nggak lebih. Kalau kasus apa tuh yang salah seorang angkatan udara yang nembakin Oh, istana itu? Maukar. Dia kan dia bukan anggota Cakra, dia pilot. Enggak, maksudnya peranan Cakra Mau peran kemana? Orang ditembakin dari udara, dia gimana? Kan ditembakin dari udara. Iya, iya. Ibaratnya. Cakra udah ada itu acara. Udah. Cakra Maukar belum? Belum ya? Belum. Maukar tahun 60-an. Kalaupun ada umpamanya ini saya lupa tanggal. Kalaupun ada, sekarang Cakra mau bisa apa? Iya. Nggak punya pesawat juga kan? Karena dia nembaknya kan dari MiG, dari udara, nggak bisa. Kalaupun ada loh ya, maksudnya kalaupun ada Cakra juga kan percuma.